diberkati Tuhan, salam jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan, bahkan saya akan menjelaskan tentang satu tema yang cukup menarik yang saya akan bahas di dalam kesempatan ini atau pada kesempatan ini. Temanya adalah kutuk tanpa alasan, akibatnya fatal. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-27 ayat yang ke-29. Kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara-saudara, ini adalah merupakan ungkapan daripada Ishak sebagai seorang nabi. Ia menjelang akhir hidupnya, dia mengatakan atau dia mengucapkan firman ini kepada anaknya Yakub. Dan kalau kita teliti, ada 3 hal atau ada 3 rahasia yang terdapat di dalam ayat yang ke-29 dari kitab Kejadian pasal 27 ini. Kita lihat rahasia atau jaminan yang pertama adalah bangsa-bangsa akan takluk kepadanya dan suku-suku bangsa pun akan sujud kepadanya atau kepada Israel atau kepada Yakub. Dan kemudian yang kedua, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Bangsa-bangsa akan sujud kepada Israel atau kepada Yakub. Kemudian jaminan yang ketiga adalah bebas dari kutukan. Nah, ungkapan atau perkataan yang disampaikan oleh Nabi Ishak ini merupakan ungkapan properti yang adalah makna kenabian atau sifat dalam diri seorang nabi. Nah, kita tahu Ishak adalah seorang nabi, tadi saya sudah jelaskan di depan. Apa yang diucapkan itu mengandung nubuatan yang akan terjadi bagi anaknya Yakub atau Israel di kemudian hari. Nah, penekanan saya di dalam bagian yang terakhir atau bagian C-nya, dia berkata bahwa siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, saudara-saudara, ungkapan atau ucapan atau kata kalimat propertik yang disampaikan oleh Ishak kepada Yakub anaknya itu masih tetap berkuasa atau masih tetap berjalan sampai dengan saat ini. Kita lihat contohnya di negara Israel, negara yang beragama Yahudi ini. Bangsa-bangsa sekitarnya, bahkan banyak bangsa memusuhi dia. Tapi Alkitab dengan jelas berkata di sini bahwa bangsa-bangsa yang memusuhinya akan takluk atau akan tunduk atau akan menyembah kepadanya. Jadi jelas Bapak Ibu dikatakan siapa yang mengutuk engkau, artinya siapa yang mengutuk Yakub atau Israel, maka terkutuklah ia. Kita lihat di beberapa minggu atau bulan terakhir ini, ada banyak figur-figur pemimpin yang mengutuk perbuatan Israel yang melakukan agresi militernya kepada negara atau kepada Filistin atau kepada Palestina PLO. Banyak yang mengucapkan kata-kata kutuk kepada bangsa ini.
Dan saudara, apakah ucapan kutuk-kutuk yang disampaikan oleh beberapa pemimpin atau figur-figur pemimpin dalam dunia, apakah berpengaruh kepada bangsa Israel? Saya mau katakan tidak, karena Israel itu saudara, atau Yakub itulah Israel, di mana firman Tuhan ini masih tetap berpengaruh kepada Israel. Jadi siapapun bangsanya, siapapun pribadi orangnya, siapapun pemimpinnya yang mengutuk agresi militer Israel kepada Filistin atau kepada Palestina, maka tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Amsal pasal 26 ayat yang kedua. Jelas dikatakan begini: seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi para pemimpin-pemimpin atau figur-figur orang yang ternama ya di dalam dunia ini berusaha mengutuk Israel, tapi saya mau katakan kutuk yang tidak beralasan, tidak ada pengaruh apa-apa. Kutuk yang tidak beralasan, saudara, itu justru akan terbalik kepada kita yang mengucapkan kutuk ini. Dan firman Tuhan jelas, kutuk yang beralasan tidak akan kena kepada orang yang kita kutuk itu. Kenapa? Karena Tuhan punya alasan. Nah, saya punya beberapa bukti tentang para pemimpin-pemimpin yang mengutuk tindakan agresi militer Israel ke Palestina. Kita lihat seperti setelah selesai KTT dan Blok ke-10 di Jakarta, saudara, ya, mantan presiden Soeharto yang sudah jadi almarhum, saudara, dia pernah mengutuk perbuatan atau tindakan Israel kepada Palestina. Setelah mengutuk menjelang waktu yang tidak begitu lama, saudara, kutuk itu terbalik kepada Indonesia. Dan apa terjadi, saudaraku? Ya, terjadi gempa bumi disertai dengan tsunami yang dahsyat yang menimpa atau melanda Flores, Nusa Tenggara Timur, sehingga menelan begitu banyak jiwa dan banyak rumah yang hancur. Itu akibat daripada kutuk yang disampaikan oleh seorang pemimpin bangsa kepada bangsa Israel atau kepada tindakan daripada negara Zionis ini, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengutuk Israel, ya, walaupun ya dari segi konstitusi kita atau dari segi Undang-Undang Dasar 45, ya, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Tapi saya mau katakan, kita tidak punya kewenangan dan punya hak untuk mengutuk orang lain. Kenapa demikian? Karena kedaulatan kita berbeda. Indonesia punya kedaulatan, tapi Palestina tidak punya kedaulatan. Kemudian negara Palestina tidak sama dengan negara Indonesia. Jadi jangan semena-mena, jangan sembarangan kita mengutuk agresi atau perbuatan daripada negara yang merupakan pilihan atau mutiara daripada Tuhan ini. Saudara-saudara, kita lihat ya, gempa di Flores disertai dengan tsunami menelan korban 2.500 orang meninggal. Ya, ini tidak sedikit. Kemudian yang kedua, Perdana Menteri Jepang, dia juga mengutuk agresi militer Israel ke Palestina. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ya, akibatnya gempa bumi terjadi menggoncang kota Kobe, salah satu provinsi terbesar di sana, saudaraku. Ya, semua infrastrukturnya habis, lenyap, hilang, hancur. Karena akibat daripada kutuk yang tidak beralasan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat saudara di tanggal 17 Januari
1995. Gempa disertai dengan tsunami di kota Kobe itu menewaskan sekitar 5.502 orang sampai dengan 6.434 orang. Ini korban kematian tidak sedikit. Dan kemudian kita lihat, saudaraku, di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, ketika Presiden SBY, ya mantan Presiden SBY, dia mengutuk agresi militer Israel ya ke Palestina. Apa yang terjadi akibat dari kutukan yang tidak beralasan ini? Dampaknya adalah terjadi ya gempa dan tsunami di Nangru Aceh Darussalam atau di Aceh, saudara. Lalu apa yang terjadi di sana? Diperkirakan, saudara, korban meninggal dunia sekitar 200.000 orang. Ini lebih parah lagi. Ini sangat besar jumlah yang mengalami kematian atau yang meninggal dunia. Lalu kemudian, saudaraku, kita lihat ya di beberapa minggu atau bulan terakhir ini, Presiden Jokowi juga mengutuk ya perbuatan Israel atau mengutuk serangan atau agresi militer Israel ke Palestina. Apa yang terjadi, saudara? Ada banyak peristiwa terjadi di Indonesia saat ini. Ya, banjir ya terjadi di mana-mana. Kematian juga terjadi di beberapa tempat akibat daripada berbagai musibah yang terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa kutuk yang tidak beralasan tidak akan terkena kepada bangsa yang kita kutuk itu, yaitu bangsa Israel. Justru kutuk itu akan berbalik kepada kita. Karena Presiden Jokowi adalah pemimpin negara Indonesia, kutuk itu mungkin tidak akan menimpa kepada presidennya, tapi kutuk itu akan menimpa kepada bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, saya ingin katakan, jangan kita sembarang mengutuk Israel. Karena Israel itu bangsa pilihan Allah. Apapun kejahatannya, apapun tindakannya, bukan kita manusia yang menghukum dia, tapi nanti Tuhan sendiri yang berurusan dengan pribadi daripada bangsa yang beragama Yahudi ini. Kita tidak punya hak apa-apa. Nah, kita lihat saat-saat sekarang ini, saudara, bangsa-bangsa di seputar Yahudi atau di seputar Israel berusaha untuk menyerang Israel, tapi tidak akan bisa, saudara, tidak akan bisa mengalahkan Israel. Karena di balik Israel itu ada Tuhan yang berkuasa. Saya mengutip ya salah seorang kiai yang menyampaikan ceramah yang luar biasa. Ya, dia berkata bahwa ya di atas Israel itu ada payung yang menaungi, ada payung yang menudungi akan bangsa itu, sehingga bangsa itu tidak bisa ya dikalahkan oleh siapapun. Nah, saudara-saudara, ini jelas kalau ya seorang kiai yang mengerti akan hal ini, ya dia akan menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan kiai ini, ya saya percaya dia memahami dan mengerti firman kitab suci yang sesungguhnya, maka dia menyampaikan apa adanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ya jangan kita sembarangan mengutuk bangsa Israel. Ya, baik mereka yang ada di legislatif, ada beberapa orang yang mengutuk tindakan Israel, ya apalagi menolak kedatangan ya pemain bola Israel ya yang U20 ya yang mau datang ke Indonesia untuk bertanding. Mereka ditolak mentah-mentah, tidak mau terima karena dengan alasan konstitusi sudah mengatur itu. Anda punya konstitusi tapi tidak melebihi ya garis ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ya, jadi tidak bisa melawan, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih tekankan kepada orang-orang yang suka mengutuk bangsa Israel, pribadi-pribadi yang suka mengutuk bangsa Israel, berhentilah. Ya, stop mengutuk orang lain. Anda tidak punya hak untuk mengutuk siapapun, apalagi kepada bangsa Israel.
bangsa Zionis, bangsa ya yang ada payung atau tunduk perlindungan Tuhan di atas bangsa ini. Bangsa yang penuh dengan hikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak saudara-saudara saya dari umat Kristen, mari kita bersatu hati berdoa untuk bangsa ini. Karena Alkitab berkata bahwa ya kita harus berdoa kepada bangsa ini. Ya karena bangsa ini merupakan bangsa pilihan Tuhan. Walaupun mereka keras kepala, mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan untuk sementara waktu Tuhan alihkan perhatian pandangan daripada mereka. Tapi saudara dengar baik bahwa ada waktunya, ada masanya ketika genap bilangan orang-orang di luar Israel, bangsa-bangsa kafir. Kalau sudah genap bilangan yang ditentukan oleh Tuhan, maka Tuhan kembali menaruh perhatian kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, saya mau katakan, siapa yang berdoa memberkati Israel, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Ya, siapa yang mengutuk Israel, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Mari jangan ya sembarangan, jangan semena-mena yang mengutuk bangsa Israel atau ya orang-orang yang beragama Yahudi ini. Karena di balik mereka, di balik agama ini, ada Yahweh, ada Tuhan menyertai mereka, ada Elohim yang menyertai mereka, yang mereka percayai saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman pengajaran yang saya sampaikan pada kesempatan ini, biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama bagi mereka yang suka mengutuk ya bangsa Israel dengan sembarangan. Ya, akhir daripada video ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, ya jangan lupa like, share, bahkan komen serta subscribe video ini, supaya video ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.